pertamanya itu asimetris, barel C atau dada datong. Kemudian pectus extrafactum atau dada cekung. Mana ngelihatnya? Jadi sekarang nggak pakai teori, maksudnya tidak murni teori ya. Melihat dada cekung, pectus bisa carinatum atau apa, excavatum, itu di mana lihatnya? Gitu. Jadi kalau kita praktek itu udah bentuk skillnya. Saya mencari, misalnya yang dilihat inspeksi adalah ini. Jadi jelasin yang bertugas topik itu. Di mana ngelihatnya tuh gitu ya. Kalian pun jangan diam saja, tanya. Walaupun pasiennya sekarang bukan pasien sakit. Ya, jadi kalau karena dia nggak pasien sakit, maka tentu Anda yang mendeskripsikan. Misalnya untuk pernapasan ini inspeksi apa yang dilihat, di mana melihatnya, gitu ya. Untuk empat-empatnya, 4 topik itu ya, inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi. Terlihat ininya, Bu. Nggak tahu saya, jangan ke saya. Terlihat ininya teman-teman, ada cekungan atau tidak, dia simetris atau tidak kanan kiri. Di mana? Katanya udah lihat video juga. Gimana? Seperti itu tadi. Yang lain jangan diam ya, jangan amin aja. Kalau emang Anda nggak berbeda, Anda tanya ya. Saya pengennya Anda yang proaktif, jangan saya yang nanya. Sama pinter Ibu, tak kalian loh. Aja tanya Ibu. Kita anggaplah 4 orang yang ada di depan ini lebih banyak tahu dibanding kalian. Ya. Apa namanya ini? Indah. Ulang lagi. Mana tuh? Inspeksi kita melihat bentuk dadanya simetris atau tidak. Kita lihat di sini. Ada cekungan atau tidak di sekitar dadanya. Kemudian divisiasi trakea. Trakeanya berada di tengah tubuh atau tidak. Nah, ini di tengah atau tidak. Besok tuh hafalin ya, jangan hanya lihat video itu, dihafalin gitu loh. Hafalin. Sekalian kalian nyicil ngafal. Maksudnya sebentar baca dia, lu mau baca dia, enggak lu mengerti yang jadi itu kan? Hafalin, kalau perlu lihat tuh dari itu. Ini siapa namanya Dian? Tolong tulis namanya. Karena performa kalian akan saya nilai. Tolong bantu tulis di kertas, dia topiknya apa? Ya. Saya ulangi, yang kedua itu trakea. Kita melihat trakeanya ini ada di tengah tubuh atau tidak. Selanjutnya kita melihat adanya benjolan atau tidak di sekitar dada pasien. Kemudian kita melihat kelainan pada kulit dada. Lalu kita menginspeksi pola nafas. Ini yang pertama itu ada pola nafas apnea yang normal, ritmis dan tidak terengah-engah. Kita lihat dari naik turunnya dada pasien saat bernafas. Kemudian ada bradypnea, pernafasan lambat dengan frekuensi kurang dari 12 nafas per menit. Sekarang kita menilai pola nafas pasien.
frekuensi nafas pasien saat ini 17 kali per menit, yang dimana itu merupakan suara pola pernafasan normal. Silakan kalau yang temennya kurang bisa boleh dilengkapi bagi yang ketiga ini. Dilengkapi. Selanjutnya kalau suara nafasnya lebih dari 20 per menit itu namanya takipnea. Selanjutnya Selanjutnya itu palpasi. Seperti yang kita tahu, palpasi itu kan Boleh palpasi dulu, auskultasi dulu. Kenapa nggak boleh? Kira-kira? Hah? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh palpasi dulu atau perkusi dulu? Karena kalau palpasi itu kan Kenapa kira-kira? mempengaruhi ya. Hah? Mempengaruhi apa? suara Apanya yang dipengaruhi? Pengaruhi dengan suara. Apanya akan pengaruhi? Pengaruhi dengan pernapasannya, baik itu frekuensi. Ya kalau Anda mau palpasi itu perkusi dulu, makanya minimal dulu responnya. Makanya suara auskultasi itu kan mendengar suara apa? Apa yang didengar? Suara nafas apa? Suara nafas apa yang didengar? Apa sih yang didengar? Sekarang bernafas itu apa? inspirasi. Nah itu dia. Berarti apa yang kamu dengar? Berarti suara inspirasi dan ekspirasi kan? Sehingga nanti kamu bisa mengidentifikasi itu normal atau tidak kan gitu. Yang normal itu yang bagaimana? Hah? Dikatakan normal yang gimana? Kalau pada trakeanya itu suara inspirasi, durasi inspirasinya sama dengan durasi ekspirasinya. Oh, gimana kalau silakan eksplorasi dulu, praktekin besok kayak gitu juga ya cara. Nah apa yang kalian praktekkan itu nanti pas di dokumentasinya harus terdokumentasi semua, mulai dari inspeksi dari ya auskultasi, palpasi, terakhir perkusi. Nah normal apa bunyi suara nafas normal gimana, taruhnya gimana gitu. Stetoskop harus tahu fungsinya ya. Yang mana yang dipakai? Depan. Kalau yang di trakeanya ini dulu, pas bronkial baru Apa namanya? Apa namanya? Itu kamu pasien orang dewasa, kamu pakai stetoskop ini kan? yang katanya dari bambu ini. Pakai yang sesuai. Itu dulu lah kalian tidur. Jadi ini orang dewasa pakai yang ini. Kita yang besar pakai tuh. Sebanyak tuh stetoskop di laboratorium cek satu-satu. Cek tuh yang masih bagus, yang kedengeran suaranya. Nanti itu yang dipakai itu pula nanti yang kalian aduk di kepalanya tuh. Ya jadi siapa sih nanti? Jadi orang nanti kan salah. Tapi jelasnya satu. Kenapa aku nggak boleh pakai yang kecil? Kenapa kira-kira? Tujuannya apa? Udah dapat itu semua. Berarti Nggak jelas. kan ini kita Bilang boleh nggak baca jelas. itu. Bilang tadi lebih Iya, jelas ini kan kecil. lagi mau kan. Ya, Siapa namanya? fisioterapi ada. Hah? Ini film bu, tapi kata bang Bobi Berarti aku kan yang ini, cuma jelasnya satu-satu. Udah kan? Ya ya. Dengan itu. dari mulut. Diladikan. Dari mulut ya. Tarik dan waktu. Enggak, tarik dari mulut juga. Kalau nggak tahu tanya, jangan diam aja. Maaf, pun nanti
gimana? Tanyanya diam aja, saya bilang. Itu apanya yang itu? Kalian karena diam gatal. Enggak, bukan gitu, kayak kita tuh lihat kan pernapasannya dari mulut. Pas inspirasi dan ekspirasinya nilai apakah pas kalau normalnya inspirasi dan ekspirasinya itu sama durasinya. Sama gitu. Gimana cara menghitung? Gimana cara tahu? Pas mendengarnya itu. Ini kurang jelas sebenarnya. Jadi kita pas dengarnya itu kan Ya udah pakai yang jelas, tapi jangan itu yang mau pakai ya. Yang nanti persepsinya yang kecil pula terus ini dipakai. Ganti saya. Saya enggak ada. Gantinya apa dong? Sekarang enggak berfungsi yang itu tuh. kurang terdengar. Semuanya kali kurang berfungsi. Coba masukin dulu. Ya, jangan pakai jilbab. Nah, itu dia ya, kalau punya stetoskop, pelajari itu posisi pasang yang benar itu gimana. Kalau nggak benar pasangnya, juga akan pengaruh dengan yang selain kualitas stetoskopnya ya, cara pakainya juga menentukan. Cuma tarik nafas dulu kan. Ini dengar. Habis itu mengecek suara napas bronkial. Suara napas bronkial ini terletak pada daerah suprasternalnya, di mana durasi inspirasinya itu lebih panjang dari ekspirasi. Pas narik nafasnya itu lebih panjang dari Hembusnya. Sama ya. Nafas dari itu juga. Gimana daerahnya? Itunya apa dong? Suprasternalnya. Suprasternal. Oh, berarti balikannya. Nggak, ambil nafasnya dari mulut ya. Itu hidup kan? Ini mati. Dengar gak? Apanya itu yang paling dengar? Dengar gak? Apa tadi saya kata lupa. Novia. Novia. Iya, Novia. iya. Ada dengar gak? Kurang Bu yang pas di Ya bronkial. makanya salah cara tuh. Gimana caranya ngecek pernafasan tuh? Masa dia suruh ngapain? Terus tarik nafas di mulut, lewat mulut. Rizkinya aja diam aja nih. Razinya diam aja. Karen. Tarik nafas lewat mulut. Iya. Hah? Emang nafas di mana? Di mulut? Iya dong. Tapi pas ngambil itu dari mulut Bu, kalau dari lihat video. Emang orang nafas lewat mulut? Pertanyaan saya lagi. Hah? Enggak. Hidung. Tarik nafas lewat mulut. Kayak ikan dong dalam air pengap-pengap. Oh, dari ikan. Keluarnya di mulut. Hah? Nafas lewat mana? dari hidung. Dia ngapain nafas lewat mulut begitu? Coba lu bandingin, suruh dia nafas lewat mulut, kamu dengerin, dan suruh dia nafas lewat hidung. Mana yang lebih dekat? Ayo, kamu bandingin, Uji coba. Iya. Ini pasiennya dia harus gimana nih? Instruksi kita harus jelas, duduk apa tidur apa duduk atau gimana gitu kan? Ini kita mesti duduk ya. Nah, Kadang coba Alesi, kamu tarik nafas lewat mulut. Yang Anda pemeriksa, Anda dengerin. Sekarang tarik nafas lewat hidung, terserah mau mana Coba dulu. dari hidung. Baru Mana dari mana mulut? Kenapa dari mulut tuh? Mulut ngapain suruh mau ngalah atau gimana? Ini enggak bisa.
Kalian darah ini. Oh, bandingin supaya nyobain yang bener yang mana kan gitu. Kalau mulut itu apa nafas tarik nafas mulut. Itu tarik nafas mana? Dari hidung. Sekarang lewat mulut gimana? Itu katanya kalau mulut tadi sekarang cobain. Terus dia tarik nafas mulut. Gimana caranya? Masuk mulut keluar dari hidung, Mbak. Kalau tarik nafas mulut enggak buka. Kalau enggak buka Kamu kan aneh kan? Makanya bisa bilang aneh nggak benar kan? Yes, deh. Dia tarik nafas, namanya orang nafas tuh lewat hidung. Ya, coba tarik nafas lewat hidung, Pak. Tarik nafas dalam. Mulutnya mingkem, nggak mangap dong. Ya, tutup mulutnya. Hidungnya difungsiin. Tarik nafas lewat hidung. Nah, tiup. Boleh kan pakai mulutnya ditiup. Mana yang lebih kedengeran tuh inspirasinya? Pas lewat dari Berarti kamu salah kan? Mungkin saya bilang kalau caranya salah ya nggak bakal ketemu teknik itu. Ada dengar nggak sih? Nggak yakin saya kalau dengar. Ada, Bu. Ekspresinya nggak meyakinkan ya. Meyakinkan nggak sih? Aduh, ini benar nggak sih dia mendengar? Nanti kamu cobain tuh stetoskop. Karena telinga ya, telinganya harus sering punya stetoskop nggak? Nah, besok punya stetoskop dengerin tuh. Paling tidak punya nafasmu sendiri. Kamu periksa lah. Kalau nggak telinganya di pemilihan dengan banyak suara yang normal-normal nggak tahu nanti. Tadi tuh Nah, pagi. Suara nafas apa itu? Pemilihan tadi. bronkial. Jadi kalau dikatakan normal gimana? Tanya dong. Ada yang mana sih? Saya juga yang mana? Suara nafas bronkial itu kan kita lihat pada daerah suprasternalnya. Itu kalau normal durasi inspirasinya itu lebih panjang dari suara ekspirasinya. Lanjut, Inspirasi lebih banyak apa sama? kalau terakhir tadi inspirasi sama ekspresinya itu sama durasinya, Bu. Tapi kalau pas di terakhir, Bu. Terakhir itu yang mana? Nggak tahu kalian yang mana pernafasannya di terakhir itu. Jangan di sini. Tapi mana yang lebih tengah? Posisi salah nggak akan mendapatkan hasil yang benar. Kalau terakhir kamu bisa bayangin kan terakhir itu kayaknya apa? Kayak ketupat. Kamu kalau di sini di tulangnya gimana kamu dengerin? Tarik nafas lewat hidung, Razi, tiup pelan-pelan. Harusnya normalnya gimana? Inspirasinya gimana? Tadi? Sama dengan inspirasi. Yang kedua, bronkial. pesan apa lagi? Bronkial, Bu. Durasi inspirasinya itu lebih panjang dari ekspirasinya. Inspirasi Gimana nafasnya? Di Inspirasi lebih panjang. suprasternal. Inspirasi lebih panjang. Nanti kalian buktikan benar pasti lebih panjang inspirasi daripada ekspresi. Mending nanti kalian jatuh. Lanjut ke suara bronkofaskularnya. Itu kita ngeceknya itu di ruang interkostal 1 dan 2 atau dekat tulang dada. Interkostal 1 dan 2. Yang mana yang interkostal? Jelasin tuh. Oh iya. Satu dan dua. Interkostal berapa nak? Satu dan dua. Interkostal berapa? Satu aja. Satu dan 2. Di antara itu. 1 dan 2 nya cek. Iya. Kiri kanan atau mana? Iya. Normalnya bagaimana? Iya. Ayo dibantuin gimana tuh tanya sama temen
temennya. Gimana ngeceknya? Kiri kanan? Iya, Atau Bu. kanan kanan kiri kiri? Atau bagaimana? Kanan kiri, kanan kiri. Yang ngeceknya tuh kiri kanan di interkostal 1 dan 2. Tujuannya kiri kanan. Jadi modelnya gimana? Zigzag ya. Terserah mau startnya dari kiri atau mau kanan dulu. Yang penting zigzag. Kenapa? Kok nggak kiri kiri dulu, kanan kanan dulu? Kenapa? Modelnya zigzag. Nah, ini zigzag. Kenapa? Tujuannya buat apa? Biar bisa membandingkan antara pergerakan yang kiri dan yang Fungsi kanan. mengkomparasi. Jadi bandingin tuh suara kiri sama kanannya gimana di area yang sama. Area misalnya intercoste 2 atau intercoste 2 kiri, intercoste 2 kanan. Ya. Ayo dipraktekin tuh gimana caranya lagi. Paling tidak taruhnya, cara menaruhkan nanti silahkan dicoba masing-masing mendengarnya ya. Yang penting naruhnya dulu gimana. Dijelaskan sambil dijelasin apa ya. kita cek dulu di interkostal 1. Sebelah kanan. Bebas. Nah, ini di interkostal 2. Jadi cara ceknya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya 1, 2, 3, 4. Kayak persegi panjang. Kan udah lihat video tadi kan? Kenapa ada videonya tadi? Ada. Cara mengakseptasinya. Ada. Ada. Gimana tadi di videonya? Kalau di video ke kanan kiri kanan kiri. Kayak Z. Zigzag. Ya pokoknya intinya mau komparasi. Comparison. Oke. Apa suara nafas yang mau dilakukan baru? Sono. Apa suara nafas yang dilakukan baru? Kan ini masih ngomongin akselerasi. Ada sono. Ayo, Sonor. Unisono. jadi suara nafas ini Suara apa? Yang itu abnormal. suara nafas. Jauh ya. Bukan di sini nanti. Ini Harusnya suara satu di sini. nafas, kalau suara Dia nafas biar di sini. boleh. Dua yang tadi tuh. Iya, Apa dua suara satu. nafas seperti ada yang ibu dari sini ya? Suara nafas apa normal? Vesikuler. Apa itu vesikuler? Vesikuler. Dia nggak pernah. Suara inspirasinya juga. Apa itu vesikuler? Ayo buka. Dengan suara normal. Jelasin. Suara inspirasinya Lah, Bukan itu panjang dari trachea. inspirasi apa? Trachea enggak sih? Enggak. Apa tadi nama suara nafas apa? Yang bronkial. Gimana nafasnya? Di supraseternal. Bronkial. Inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Ya. Nah, terus? Trachea. Kalau yang Trachea inspirasi yang sama. Ekspirasi sama inspirasinya sama. Nah, terus? Vesikuler. Vesikuler. Hah? Vesikuler gimana? Iya. Enggak salah. Sama. Apanya yang sama? Dua sisi. Inspirasi dan inspirasi. Hah? Coba dengerin, benar nggak sama? Makanya ditry langsung. Benar nggak sama? Nanti kalian cek ya. Buktikan dengan stetoskop. Nafasnya biasa, jangan suruh dari nafas, berarti diatur nafasnya. Nafas biasa, nafas konstan. Mana manajemennya? Berarti kayak vesikuler itu inspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Seharusnya yang tadi salah nggak sih yang tadi? Salah. Vesikuler.
Vaskular yang seharusnya. Sama makanya dengerin gitu. Tadi apa? Jadi jangan hanya bronkial. sing hanya teori-teori. Buktikan dengan dengan orang. Benar tuh inspirasinya sama dengan inspirasi untuk auskultasi lapang paru. Ini masih auskultasi lagi. Kita sampai jam berapa? Berapa menit? Ekspirasi sedikit lagi sama. Oh berarti yang ke vaskular inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Kalau bronkial dia tuh hampir sama tapi ekspirasinya yang agak lambat. Enggak, lebih panjang. Oh lebih panjang. Oke, berarti berarti gitu ya. Kalau vaskular inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasi. Inspirasi lebih panjang dari inspirasi. Itu relaksasi. Kalau bronkial tuh dia tuh hampir sama, cuman ekspirasinya lebih banyak, lebih lambat. Inspirasi. Karena iya sama. Inspirasi dari lapang paru ya, yang lapang paru di seluruh paru. Kalau panjang ya? Ini apa nih? Inspirasi lebih banyak dari ekspirasi. Tadi nanti ada yang salah tuh yang sebelumnya. Kok ini mas? Nah, lagi. Inspirasi telinga masing-masing lagi. Iya, yang inspirasi lebih panjang. Sama. Ya makanya pembelian telinga ya. Jadi saya bilang alat itu terdengar nggak, satu kualitas stetoskop, yang kedua kebersihan telinga ya, atau ada gangguan pendengar jangan pengaruh nanti dengan teman-teman. Apa lagi? Ayo cepat lah. Tadi suara vaskularnya. Lagi. Untuk vaskular itu hampir di seluruh lapangan parunya. Mana aja tuh? Kasih tunjuk. Inspirasinya yang lebih lama. Apa? Yang bronkial. Kasih aja dulu Enggak, dia tunjukin. hampir sama, tapi inspirasinya lebih terasa lebih lama dikit. X berarti X. Iya. Lokasi apa? Di lapangan paru ada berapa sih? Ini dekatin dekatin yang deket. Berat aja ya? Tak nampak, tak nampak doang. Nampak 5 itu sama. Berapa titik kita meletakkan stetoskop itu? 6 itu di mana saja? Iya, itu dulu. Bilang Gitu loh. Jadi nanti periksanya jangan hanya Karian memacu. Pegang bentar saya. Anda akan melakukan dada dan drainase. Jadi kuncinya dari mana? Dari sini. Ya kan? Ya ini. Hasil pemeriksaan fisik ini Anda bisa tahu Yang ini Anda dikasih, Pak. mana nih nanti fisioterapi. Ini Pak. Ayo di mana yang lebih belakang, perhatikan dulu, nanti ada masanya Anda mencoba. Kalau di bangunan misalnya sampai kekurangan Iya, sebut. Satu Ini di situ Namanya. itu. Nih. Habis itu 2, 3, 4 itu di antara mid clavikular. Nah, habis itu 5, 6 tuh di bawah aksila. Lurus sarang sila ya, maaf. tadi udah sepakat Sampai kalau sama yang model zigzag. kayak Jangan ke bawah gitu. Menunjukkan titiknya Bu yang 6. Iya, yang tunjukkan dengan stetoskop. Tempel. Udah. Zigzag. Apa yang zigzagnya? Dua, Ah. tiga, Empat. lima, enam. Nah. Pintar. Nah, bisa kan nanti harus cobain ya, jangan bilang gitu doang. Nah, lagi. Untuk normalnya di vaskular itu durasi inspirasinya itu lebih lama daripada ekspirasinya. Nanti buktikan ya, tanda praktek buktiin dulu. Inspirasinya gimana Bu? Tuh. Dah.
Apalagi nih, Jadi kalau palpasi itu seperti yang kita tahu, dia kan pemeriksaan fisik dengan cara meraba. Yang pertama kita meraba yaitu trakeanya. Nanti kalau dia bernapas itu nanti trakeanya akan ke bawah. Nanti kita bisa tempatnya. Biasanya ini di tengah yaitu deviasi trakea. Kalau misalnya nanti dia Kalau di tengah mau bukan deviasi namanya. Emang kalau deviasi itu apa maknanya? Deviasi. Apa makna deviasi? Apa deviasi, Cok? Deviasi itu menyimpang, melenceng dari tempatnya. tinggal ngomong. Jadi apa yang dinilai? Meraba itu pastikan trakea itu dia tidak ada deviasi. Deviasinya bisa ke kanan ke kiri tergantung. Kenapa deviasi bisa terjadi? Kalau pada pasien yang bagaimana? Deviasi. Cara megangnya gimana? Yang pneumotoraks. Ya sebenarnya meraba tidak ya. Meraba. Kalau yang bengkok melenceng kan terasa kan? Iya nggak? Atau bisa juga gini belok dia gini atau ke mana kan? Ikuti alur Kalau alur tulangnya itu berarti ada masalah tuh pernafasannya. Cari tuh masalahnya apa? Ini terakhir tuh harusnya lurus. Lenjer anjir. Itunya astagfirullah. Kan emang Kan ada kelenjar. Jangan yang lain pula dibahas dulu. Kelenjar tuh lain pula tuh. Kelenjar tiroid nggak sih? Itu kelenjar tiroid Jangan nggak sih? distraksi, fokus dulu. Jadi bukan ditempel-tempel gitu, ditelusuri. Terus dia gitu loh. Ria pegang, normal, Bu. Kalau misalnya ada dia ke kanan atau ke kiri itu namanya deviasi trakea. Terus yang kedua yaitu kita melakukan palpasi pada dadanya apakah ada nyeri dan tumor. Oh, nyeri bisa ya? Ngerti, Cok. Nah, yang ketiga yaitu kita akan mengukur apakah dinding dadanya itu terangkatnya tuh sama tinggi atau enggak gitu loh. Semistri. Tarik nafas. Ibu jari. dia jangan grogi, kaget terus kan? Ibu jari ini sejajar ya. Pegang aja. Ada bisa pasien. Ini kerja tangannya. Ya Allah, pucet, Cok. Ada netrum kan? Rezi, iya kan? Masalah dia baru Anak NIC megang cowok. Nggak boleh ya. Kalau kita sudah bergerak di kesehatan itu pikiran yang aneh-aneh tuh singkirin dulu. Jadi intinya kita nolongin orang dulu. Jadi nggak boleh nanggung-nanggung. Apalagi nanti kalau pasang kateter bisa ereksi orang-orang nanggung. Ini harus benar. gini kan. Ya. 3. Iya. Salah terus. Aku dulu si Arya mikir. Kita ngeliat apanya? Dinding dadanya, Bu. Jangan.
Simetrisnya itu sama membangnya, Bu. Itu terangkat sama tinggi, Bu. Saat dia bernafas. Jangan bilang normal nih, normal itu apa? Nanti akan terkait dengan dokumentasi ya. Normal, apanya yang normal? Nggak boleh, harus jelas. Ketika inspirasi dadanya terangkat sama tinggi atau Rata. Namanya istilahnya apa? Simetris. Dadanya Ada simetris. simetris. Ya. Kemudian tadi apa namanya deviasi trakea negatif. Ini dokumentasi harus begitu. Susah banget. Kalau kita nggak tahu normalnya apa ya, jangan tulis normal aja, harus diurai. Nah, apa lagi? Waktu Anda tinggal 5 menit. Nah, sekarang kita akan merasakan praktisnya dengan Rectus. Fremitus. Nah, frame itu nggak salah. Di mana letaknya tuh? Fremitus. Ya, apa itu? Fremitus. Nggak tahu katanya. apa itu itu getaran. Nah, kita minta pasiennya itu untuk mengatakan itu 77. 77. Kalau naruh tangan tuh udah begini, tempel, semuanya nempel sempurna, nggak menunggu. Karena anda baik ya merasakan kebenaran. Kalau anda begini ya nggak maksimal, tempel. Dan tempel pun juga tidak tekan kuat gitu ya, nempel. Mandi sih kitchen berek. Nempel sempurna kayak ditah gitu loh, nempelnya. Lah, kitchen lah. Cuma bilang Nggak kayak gitu juga, Arya. Sejajar tangan. Mau lurus-lurus lah. Nah, Jangan ditekan, Arya. jangan kadang-kadang. Serius, Sini sini saya sini sini. serius. Sini. Setelah dah. 77. Ke bawah. Ada. Lanjut ke bawah. Tuh, oi. 77. 77. Tuh mana lagi? Kayak gini ya. Nah. Ya. Sejajar kan jempol. Sejajarmu. Jarimu. 77. Ada. Terus? Ada apa? Ada. Sama getarannya. Sama. Kanan kiri. Iya. Berarti kalau misalnya makan dominan nanti kita silang. Coba yang silang. Baca dong kamu dulu. Nih. Kalau silang tadi gimana, Mei? Karena apa? Dominan kan, kalau terkadang kan dominan Iko merasa Niko enggak ada gitu. Kita coba sama kayak untuk Verifikasi. Yang dinding dada tadi kayak gitu. Supaya sama terasa Iya. Ada 77. Fokusi lagi. bagian belakangnya berarti enggak 77. Kita akan melakukan perkusi pada interkostal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 ini di antara area midclavicular. Terus yang di 5, 6 itu di bawah selurusan aksila. Di midclavicular apa? Apa makna midclavicular? Di tengah-tengah klavikula. Ini. Berarti mid ya. Tengah-tengah. Tengah beda tuh. Ini bukan Bukan midclavicular namanya. mid klavikula tuh Midclavicular tengah. Iya, sesuai dengan profil.
sila ini dengan Apa PT. istilahnya? Ini apa? Iya, sudah. Kemarin kita sudah juga kan, apa namanya? Hah? Interkoste di antara dua koste. Interkoste. Ini jangan interkoste ya, interkoste itu arti inter di antara dua koste ada ruang. Nah, kamu mencari perkusi itu mencari apa? Sebenarnya perkusi itu menilai apa? Gimana sekarang kok dibaca? Kita cek di interkostal satunya. Apanya? Kita cek terus ngapain? Ininya ada kepadatan nggak Bu? Atau ada udara di dalam itunya Bu? Ketumpulan. Penggumpalan. Perkusi itu. Bunyi. Sonar. Untuk mencari atau untuk menilai apakah tindakan perkusi pada sistem respirasi. Mencari apa? Menentukan apa? Menentukan apa? Kalau paru-paru kan ini paru-paru nih organnya adalah paru-paru ya. Kita cerita kalau kemarin organnya adalah jantung. Mencari apa? Mencari apa? Fungsi mencari apa? Untuk mengidentifikasi apa? Ada cairan sama. Apakah ada cairan kah? Ada udara kah? Kalau cairan apa namanya? Cairan itu bisa cairan apa? Bisa darah. Namanya apa? Hematotorak. Jadi ada timbunan cairan di rongga torak. Kalau udara apa namanya? Pneumotorak. Kalau pneumotorak pupuk tertimbun udara di rongga torak, itu tanda ngecek tuh. Maka bunyinya apa? Kalau darah tadi hematotorak. Personol, ibaratnya tong di personol ya. Tapi kalau dia itu isinya cairan, maka bunyinya adalah redup dia. Ibaratnya ada massa cairan di dalam itu. Nah kalau dia normal, bunyinya apa? Sonor. Gimana menentuin suaranya? Jadi coba lah mengetuk. Cara mengetuk kemarin udah belajarin ya. Jadi nempel. Jadi jangan juga. Terus yang ditempel ini, yang di tengah ini, jangan semuanya karena akan menimbulkan suara. Ya. Kalau dia ada massa, maka bunyi akan jadi redup peka istilah. Coba dengerin. Kemarin sebagai contoh, kemarin di jantung kita nentuin batas jantung, ya kan? Nah, akan berbeda nanti bunyinya. Mana yang bunyinya ada jantungnya, yang di situ ada jantung selain paru, mana yang hanya murni paru saja. Kemarin batas jantung ada di mana? Paling atas di mana? Arya, posisi tangan itu gini loh, nggak miring ke gini. Posisi tangan lurus Arya. Di sini lah, Mom. Posisi tangan gimana? Nah. Bayangin tuh rongga torak tuh, rangka. Tahu rangka kan? Rangka ini. Nah, Satu aja yang Satu aja yang tertempel dia. ya yang tengah aja. apa namanya? Astominya. Ada nggak terdengar? Beda nggak? Apa bedanya? Coba deskripsikan. Kalau si Razi kan normal nih. Normal ya kan? Jangan Mama. Kurang kan? Yang di sini Di sini ya? enggak maksudnya mukulnya. Nah, itu kan beda bener. Terus kalau mukul di interkoste jangan di atas tulang. Berbeda lagi. Bisa dicek. Nah, bisa.
Itu yang condong ya. Kalau dia udara bunyinya lebih keras lagi dari itu. Makanya tadi di video harusnya ada tuh. Ada nggak suara-suara itu? Nah, apalagi dari perkusi apa yang didapatkan? Jadi prinsipnya sama seperti auskultasi ya. Bandingkan kiri kanan atau kanan kiri terserah mau start dari mana ya. Jelas selalu membandingin ya dua sisi. Nah, apalagi dari perkusi Arya. Ini apa Arya ya? Area Bu. Apalagi? Apalagi fungsi perkusi itu? Untuk fungsi Apalagi? untuk mengetahui batas ini Bu, organ kayak jantung dan paru Bu. Lagi. Ada untuk menentukan ada masa Ini harus padat beda atau ya cairan nanti ya. dan Tadi menentukan itu tadi. Kemudian palpasi tadi ada yang kurang. Di palpasi itu juga bisa menentukan misalnya ketika Anda tekan dan tidak hanya mencari nyeri ataupun benjolan ataupun deviasi, ya palpasi itu bisa menentukan ada apa tuh di bawah jaringan sukutan. Biasanya kalau pasien-pasien dengan distres pernafasan berat, contoh bisa dengan orang TB, itu parunya bocor. Jadi kalau dia bocor, Anda bayangin bahwa paru itu kan kita menghirup oksigen ya, udara ya, oksigen mengeluarkan CO2. Kalau dia bocor, maka dia akan lari kemana-mana. Nah, lari kemana-mana itu bisa masuk ke jaringan sukutan namanya, sukutis. Jadi ketika ditekan itu bunyinya kayak krok, krok, krok. Nah itu artinya ada udara tuh di bawah. Nah biasanya sering terjadi pada orang dengan TB yang tidak tertangani dengan baik. Ya jadi udara itu numpuk di jaringan sukutan. Nah gimana Pak? Ya pastinya akan nyeri ya, ibaratnya orang masuk angin juga sih pegel-pegel, berbanik gitu kan. Itu dia ya. Jadi istilahnya udara di jaringan sukutan itu kita sebut dengan crepitus. Ya mirip seperti kalau orang misalnya ada fraktur, ada patah di salah satu tulang iga itu, tulang koste itu, maka akan bunyinya seperti itu. Ya, kan fraktur iga itu tidak harus terbuka kan, ada yang tertutup ya, ada macam. Nah, bunyinya persis seperti itu ya. Nah, ini nanti bedakan itu. Karena juga untuk pemisahan respirasi, contoh seperti pada kasus pneumotoraks yang tertimbun udara biasanya juga karena kecelakaan juga bisa. Ya, jadi bocor sehingga udara luarnya masuk ke dalam paru. Yang harusnya akibatnya apa yang ditakutkan? Udara luar masuk ke paru, berarti tekanan di dalam bawah torak apa? Positif apa negatif? Negatif. Masuk dari luar, masuk ke dalam, positif apa negatif? Positif lah. Udara bisa masuk keluar tuh karena ada perbedaan tekanan kan? Iya nggak? Iya. Ada inspirasi itu karena ada perbedaan tekanan sehingga udara itu bisa masuk ke dalam, terus ada yang dikeluarin. Nah ketika itu ada yang bocor ya, ada yang luka, ada yang terbuka, akses sampai ke dalam, akhirnya apa? Itu udara yang ada di atmosfer ini akan masuk nyerbu kan? Itu yang namanya pneumotoraks tadi. Nah kalau dibiarin maka parunya akan kolaps. Kebayang tekanan yang besar, parunya nggak bisa ngembang, berhenti dia ngembang bisnya. Maka tindakannya adalah torakosintesis namanya, yang tusuk jarum di luar itu udaranya. Tusuk ya, pakai sini tusuk. Ya kalau dia cairan itu yang nanti kalian akan lihat pada pasien paru itu pemasangan WSD namanya. Ya WSD, ada cairan yang menumpuk tadi, apakah itu darah
atau mungkin nanah ya, pus karena infeksi ya. Nah, itu dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan itu tadi sama halnya dengan pneumotorak tadi, kolek parunya nggak bisa ngembang, gagal nafas, mati ya. Nah, jadi makanya pemeriksaan fisik itu harus bisa Anda mendapatkan itu semua. Ada masalah nggak? Makanya kenapa saya suruh cari video itu tadi, kalian bisa bedakan mana yang suara-suara abnormal itu. Karena kita nggak bisa di level, kita belum punya kantonnya untuk yang mensimulasikan suara-suara itu ya, karena kantonnya sama mainnya miliaran, nggak kebeli gitu ya. Jadi makanya dari YouTube tadi ya, mana sih yang suara nafas abnormal apa aja? Wheezing ya, di mana? Makanya tadi saya udah bilang ya, Wak, dengarkan inspirasi ekspirasinya. Setiap abnormal itu punya karakteristiknya apa, sehingga Anda bisa, oh ini wheezing nih, oh ini ronki nih, apalagi, oh ini crackers nih, oh ini friction rap nih, oh ini misalnya stridor nih, gitu. Ya bisa tuh. Makanya sebelum tahu normal, maka familiarkan telingamu mendengar yang normal-normal dulu, supaya bisa tahu nanti itu, oh ini nggak normal ya. Kalau orang mau fasih lancar dalam pemeriksaan fisik itu, maka dia harus tahu suara tadi. Terus yang kedua, ketika Anda auskultasi, apa sih yang dinilai selain suara-suara itu? Harus menilai di mana posisi suara itu, karena mengkaitkan dengan apa? Anatomi paru. Apa itu anatomi paru? Paru itu ada berapa lobus? Ada berapa? Balik lagi, buka lagi anatomi, jalan lagi fisiologinya. Harus itu. Kenapa penting? Makanya untuk praktikum berikutnya penting. Anda mau fisioterapi dada, Anda mau postural drainase, Anda mau suction, kuncinya dari sini. Tahu dulu nih pemeriksaan fisik respirnya. Apa hasilnya? Hasil itulah yang akan menentukan apa tindakan selanjutnya. Nah, makanya tadi auskultasi, Anda harus tahu yang lobusnya paru itu ada berapa. Paru ada berapa buah? Nah, kanan kiri. Ah, berapa lobusnya? Ada 5, 3 Kanan kiri. Mana? Kiri dua. Ayo nih, apa nih? Jadi tolong anatomi fisiologinya dijemput lagi ya ilmunya. Karena praktikum tuh nggak bisa, Anda harus bayangin tuh, apa sih saya mau periksa apa, sasaran saya siapa, organnya, harus tahu anatomi. Kanan berapa? Kiri? 2. Nah, 3 itu apa namanya? Nah, itu nanti dalam hal dokumentasi tuh. Bagian atas apa namanya? Kalau tidak, apex medial basal. Apex basal. Jadi nanti ketika dokumentasi auskultasi ronki, di mana kamu dengar ronki? Di apex. Oke, apex. Di medialnya gimana? Basalnya mana? Paru mana? Kiri apa kanan? Gitu, detail. Ya. Setelah itu, oh di atas Bu. Oke, sekarang banyak. Sekarang kamu mau ngapain? Saya mau fisioterapi Bu. Posisinya gimana? Nah, itu dia. Terus diapain posisinya? Itu harus dikeluarin kan. Nanti setelah di fisioterapi, habis itu diapain? Nggak bisa ngeluarin sendiri Bu. Saksen. Kan begitu. Makanya nuntun dia tuh belajarmu itu. Makanya saya bolak-balik, saya sesuaikan, nggak sesuai RPF-nya itu. Nggak sinkron ya. Nah itu tujuannya, supaya kalian dapat ilmunya sistematis. Buat apa gitu. Jadi nanti praktek kan, jadi preklinik itu jangan hanya hilir mudik depan belakang doang ya. Harus dengerin tuh pemeriksaan fisik. Biar nggak pasien kita pun dengerin semuanya. Karena itu kesempatan kalian untuk belajar. Kalau nggak memanage diri sendiri ya nggak dapat apa-apa, percayalah. Makanya ilmunya harus dibekali dulu di kepala. Nah, saya belajar di kampus begini. Coba ini pasiennya ada. Ya, jadi nggak usah harus disuruh dulu baru jalan, disuruh dulu jangan gitu. Kalau mau benar-benar ini ya, karena
Kalau perawat nggak kuat dalam pengkajian salah satunya dengan pemeriksaan fisik, sulit nanti mau bikin askap. Ya askapnya ngecap aja, kayak jauh, oh udah orang bedah nyeri. Padahal pasiennya masih bisa jalan nyengir gitu kan. Sampai dikerjain kamu bisa juga tuh sama pasien. Nggak bisa jalan, habis itu dia pulang jalan kaki, jalan dia lengang-lenggok kan. Tadi dia minta digendong, kan dikerjain kan sama pasien, itu contohnya. Ya jadi kuncinya harus bisa pemeriksaan fisik. Jangan contoh punya dokter dulu. Kalau udah dapat punya hasil pemeriksaanmu, nanti baru di cross check. Anggap punya dokter tuh yang bener ya. Ya punya. Kalau hasil saya, temuan saya sendiri sama persis dengan hasil anamnesis dokternya, itu benar tuh. Nanti maksudnya untuk proses belajar tuh begitu nanti tuh preklinik. Ya, walaupun sekarang belum preklinik, nanti kan preklinik juga. Paham ya? Nah, jadi biasakan itu. Jadi aku pengalaman belajar lapangannya, kenapa kalian itu ke rumah sakit itu kan supaya ketemu pasiennya langsung. Kalau di dapur kan kita orang sehat semua kan. Nah, paham ya? Ada yang bertanya. Nah itu dicek. Jadi tolong dibuat benar-benar tampilan gambar sampai abnormalnya, sehingga kalian tahu saya harus dokumentasi apa. Karena kan terakhir adalah dokumentasi ya. Nah setelah dengan pasien dokumentasimu tuh harus lengkap ya. Kalau kalian udah membiasakan diri dari sekarang, yang lain nanti gampang lagi tuh, udah lancar jaya kan, udah mau gimana kalau bener ya nggak bakal ini ya. Paham ya? Nah yang berikutnya, jadi seharusnya ekspektasi saya adalah yang membuat topik itu harusnya bisa maksimal, jangan dibacanya sekarang nggak siap kan kelihatannya. Anggaplah kalian lebih dibandingkan yang tidak membuat itu. Walaupun kan materinya udah di-share ya, yang bagi yang lain itu dibaca. Nah, supaya nggak lama, kayak tadi kan lama gitu. Waktunya udah habis. Masih ada lagi. Ada. Kan akhirnya kita nggak bisa nyobain. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi nanti silahkan di waktunya yang ada space untuk praktik tadi itu dicobain semua. Dicobain. Ya. Semua pulang ke kalian lah, mau nyoba mau enggak terserah kan. Mahasiswa kan nggak ada paksaan, yang bodoh ya bodoh sendiri gitu kan, yang rugi sendiri. Nanti pada saat apa nanti nggak sih. Nah, jangan malu untuk gantungin stetoskop di leher, soalnya belajar lagi aja lagi. Apa harus HDR pula kalian dengan yang lebih kedokteran? Banyak kan kayak gitu tuh, nggak pede. Kenapa nggak pede? Karena nggak bisa. Jadi supaya pede apa? Ilmunya ditambah dulu kan, kepalanya diisi. Supaya bisa bermitra, minimal kalian bermitranya adalah sama-sama koas tuh, ya kan? Levelnya dengan proporsi lain. Paham ya? Jadi jangan cuma ambil itu, hanya tukang solusi ya. Ada bedanya di satu itu sama tiga ya. Kalau di tiga is okay, dia skillnya lebih ini. Satu harus tahu. Kenapa kamu melakukan itu? Why? Untuk apa? Harus bisa bergening bisa dengan dokternya, walaupun pasien. Yang penting kita tahu. Kalau kita nggak tahu kan